Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Di depan kita ini lihat, ada unit yang mungkin baru pertama kali akan mengaspal di Indonesia. Ini X1, tapi bukan sembarang X1 ya, karena grillnya ini versi electric vehicle-nya X1, bro. Jadi iX1 namanya. Jadi gini, kita coba, kita review. Dan ini barangkali iX1 pertama yang mengaspal di Indonesia. Sebagai review dulu ya, kita review, kita tes. Cantik, Bo. Kita kelilingin dulu ya. Dan ini sekarang modelnya yang M Sport. Cakep jadinya. Wah, menarik banget ini ya. Orang-orang yang mau beli X3 barangkali bisa nyebrang kemari. X1 aja, tapi X1 yang iX ini cakep. Soalnya sudah share-nya 2.0 karena ini tenaganya 200 horsepower ya. Nanti saya tulis persisnya. Kemudian torsinya 250 Nm. Pegangan pintunya udah kayak begini. Jadi model baru BMW kembali ke model lama. Saya kurang suka, bro. Kuncinya seperti ini. Mari kita coba aja ya. Kita dalamnya. Wah, joknya merah. Joknya merah. Dan seperti biasa, panoramic sunroof. Joknya ada variasi warna merahnya begini. Sudah premium speaker Harman Kardon. Cakep, bro. Ini harganya kira-kira sama dengan X3. Dari ini Mas Daniel nih, eksekutif konsultannya ya. Nah, luar biasa. Ini yang pertama kali loh. Ini yang pertama kali kita coba nih. Ini dalamnya ya. Aduh, cakep. Wah, ini yang beli X3 bisa pindah ke sini. Bisa, Pak. Kan harga yang bersama. Harga yang bersama sekarang turun harga. Dari awalnya launching itu di angka 1485. 1485 awalnya, sekarang menjadi 1335, Pak. 1335. 1335. Bagus banget dong. Bagus Pasti banget. X3-nya berapa X3? X3 kita yang S Drive aja, yang X Line itu di 1325, Pak. 1325. Ini 1335. 1335. Dan ini udah yang mau naik electric vehicle layak dicoba ini. Nih. Cakep ini. Oh, ini ada ininya. Apa? Head-up HUD-nya, display. Pak. Ada HUD-nya. Waduh, X5 aku aja nggak ada. X5 aja nggak ada HUD-nya, parah nih. Mazda aja ada loh. Oke, kita coba aja deh ya. Kita coba aja. Interiornya cakep, ini setirnya deh. Cakep banget setirnya. Ini setirnya adalah M Sport yang baru. Nah, M yang baru nih, M Sport yang baru. Tapi nggak ada suaranya ya. Nggak ada suaranya. Ini udah premium juga karena Harman Kardon. Kita coba aja deh langsung. Nanti kita lihat dalamnya. Kita ke arah mana? Ke kiri ya, Pak. Loh, belum disetir kok udah bunyi, udah jalan. Oke, terima kasih Pak Satpam. Kita coba ke kiri aja. Ini range-nya berapa? 400 kilo? 475, Pak. 475, tapi mungkin amannya kali 420-an gitu ya. Kita kasih Realnya mungkin, Pak ya. realnya ya. 400 kilo udah banyak, ada bagus itu. Senyap ya? Oh, bukan senyap karena nggak ada mesin, yang ada suara mesin. Jadi yang terdengar ini malah sekarang suara ban karena nggak ada suara mesin. Didorong sama jin kayaknya nih. Wah, enak banget ini Dan. Memang ini size-nya ya masih kecil karena X1 ya. Ini berbagai platform dengan yang gasoline engine, dengan yang ICE ya. Jadi bukan spesial dibuat untuk listrik, tapi kan BMW ini terkenal dengan ultimate driving machine. Jadi handlingnya pasti enak. Ini powernya 200 power ya? Iya, Pak. 200 power, torsi 250.
tak confirm lagi Pak ya Oke, spekernya. nanti langsung lagi ya. Nanti kita tulis aja Bro Ensis. Tapi yang jelas ini senyap ya, enak ya. Ini udah double glass. Belum Pak. Oh belum. Oke. Tapi bagus ya senyap ya. Senyap, kemudian bantingannya memang cenderung keras karena kalau size kecil ini S1 kalau dibikin lunak malah nggak karu-karuan. Jadi ini dibikin untuk posisi karakter berkendara yang lebih sporty ini kayaknya, jadi enak. Ini kalau di jalan tol, saya yakin enak banget. Kalau 200 power nih dan torsinya 250 didapat di putaran bawah. Nggak ada putaran sini karena mobil listrik ya, jadi sejak awal sudah langsung muncul torsi besar, pasti menyenangkan. Oke, agak rame nih jam makan siang. 1330. 1335 Pak. 1335 harganya ya. Jadi menggoda untuk yang mungkin di kelas X3 ya. Karena kalau X1 kan sebetulnya masih di bawah 1M ya. X1 yang gasoline ya maksudnya. Jadi ini yang di kelas X3 bisa jadi tergoda ambil listriknya. Menurut saya sih lebih baik daripada mini elektrik ya. Karena mini elektrik itu hanya 220 kalau nggak salah, atau 230 ya jangkauannya. Ini jangkauannya lebih jauh. Tariannya. Coba kita ke kanan ya. Ke kanan. Kita muter aja di situ nanti di. Waduh, enak banget nih. Dan ini iDrive 8 ya? Atau apa namanya? iDrive 8 jadi kan? 8,5 nih Pak. Oh, 8,5? Nggak 8/4, tawar. Jadi ini sedikit tuh di atasnya i8, makanya dia 8,5 namanya. Aduh, gimana menarik. Ya itulah kalau mobil listrik ya, jadi tidak nunggu high RPM, bisa langsung digas. Karena kesana rame ya, kita putar aja. Putar balik. Tapi enak nih handlingnya. Maksudnya bukan handling ya, kalau handling sih udah pasti enak ya BMW. Tapi ini kesenyapannya, peredaman suara di luar, suspensinya. Oh, 70, 80, 90. Wah, mau 100 bro. Polisi tidur. Nah ini dia. Ajaib karena di jalan besar tapi ada polisi tidur. Enggak. Speed bump. Polisi tidur. Coba kita gas lagi ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berapa detik tuh? Padahal najak jalannya nggak rata. Aduh. Gimana nih gara-gara nyobain yang pertama iX1. Saya sebetulnya malas coba ini. Kok enak banget gitu ya. Aduh. Wah, bisa ukal ini. Oke. Sudah cukup impresinya sini dulu. Kita lihat dalamnya ya. Nanti kita tes lebih jauh lah kalau ada waktu. Tes di jalan tol. Ini kita tes pendek saja. Ini mobil yang baru dipegang customer, maksudnya baru di review, bahkan belum ada nih sebelumnya. Kita parkir di mana aja? Ini saya Pak. Oh, masuk gitu. Oh, di belakang gua ya. Ini situ. Iya, dalam setengahnya. Dalam kanannya Pak, masuknya lurus. Depannya orang biru tuh. Oke. Cowek. Sini aja ya. Ya, sini boleh Pak. Kita review di sini ya. Boleh, nah ini kan ada menak nih reviewnya. Waduh, cakep nih. Saya sebenarnya nggak suka mobil listrik sebetulnya. Tapi ini enak banget. Ini enak banget. Mana nih? Oh nih.
dia langsung ini ya, parking brake ya. Oke, ini on off-nya di sini. Profil tamu, kok tahu saya tamu ya? Canggih. Ini setirnya menyenangkan loh, menyenangkan banget setirnya ini. Ada birunya karena ini elektrik, dan ini M yang baru atau cuman M-nya elektrik ya begini ya? M yang baru, Pak. Oh, M yang baru begini? Oh, 735 bensin pun kayak gitu. waduh, 430 ganti setir dong gitu ya. Oke, mari kita review. Dalamnya cakep dan nggak sempit-sempit amat ya. Badan kita kan kurus-kurus sebetulnya ya. Nggak terlalu kurus sih badan kita. Aduh. Oh, ini nggak bisa mundur diri. Jadi ini tampang depannya, kemudian lampunya seperti ini, ya mirip-mirip X1 sebetulnya, hanya grillnya aja yang berbeda. Ini pegang pintunya udah seperti ini. Nah, dalamnya cakep Mas Bro. Dan ini seperti ini nih ya, konsolnya seperti ini. Ini iDrive 8.5 katanya. Ya mirip iDrive 8 lah. Cakep sih. Interiornya cakep. Kecil tapi nggak terlalu sempit. Nah, ini kita coba ya. Posisi duduk, kalau di depan ini saya yang mengemudi. Saya tinggi 168. Nah, lihat nih. Masih ada room 4 jari untuk lutut ya. Kemudian di kepala masih ada 5 jari lebih. Jadi cukup enak, cukup lega. Dan masih ada, nah, masih ada armrestnya. Dan ada cup holder. Armrestnya pun enak, jadi nggak jatuh gitu ya. Jadi proper nih armrestnya. Panoramic sunroof. Ada kombinasi warna merah hitam, cakep banget. Ini produk jenisnya BMW, Pak. Nah, ini produk jenisnya BMW. Ben. Gatot, Mas Ben. Ini produk jenis BMW. Jadi kalau bertanya-tanya pasti jelas ini sama produk Ya. jenis. Ini powernya berapa? 204 Pak, tenaga kuda. 204 horsepower, torsi 250. Torsi 250. 250 dan nyalanya karena listrik dia didapat dari sejak awal ya, instan Iya. jadinya. Direct torque gitu Pak. Heeh. Dia Ini jarak motornya di depan atau belakang? tempuh. Motornya di depan Pak yang ini. Di depan ya. Oh, jadi masih front wheel drive ya? Iya. Front wheel drive. Kenapa nggak taruh belakang? Padahal motor kan kecil aja ya motor ya. Iya. Karena Oh, dia jadi- ngikutin X1 Pak, yang basicnya kan emang front wheel Iya. juga ya X1. Jadi ini masih penggerak roda depan seperti X1 yang ICE ya, gasoline engine. Bentuknya sama semua kecuali grillnya yang menunjukkan mobil listrik, dan ini iX1. Cakep sih. Karena ini udah M Sport M line lah ya, jadi cakep jadi ya. Velgnya bagus. Ini bannya berapa Mas? Bannya di ini Pak, 19. 245 45. 245 ring 19. Ya, lumayan loh, cakep loh untuk mobil kecil dia pakai ring 19. Cakep. Nah, udah ada dikasih M. Ini artinya Mas ya. Mas Daniel bukan? Bukan ya. M Sport. Cakep. Menarik sih ini, secara harga menarik. Ngecasnya berapa lama Mas? Dia kan Kalau kapasitas- dari 10%, 20% itu? dari 10% 20% tergantung Udah penuh? casannya Pak. Kalau yang di pakai- rumah, yang di rumah pakai wall charger dapat nih wall chargernya? Type 2 11 kW Pak. Oh, 11 kilowatt. Tapi kita tersedia sampai 22 sebenarnya settingannya. Oke. Kalau misalkan pakai yang 11 sekitar 5 sampai 6 jam Pak. 5 sampai 6 jam itu sampai 100%. sampai 100%. Oh, lumayan ya. Tentunya 474. Oke. 5 sampai 6 jam ya. Kalau di rest area mungkin bisa lebih cepat kalau pakai DC. Betul Pak. Tapi kalau AC 5-6 jam nunggunya ya lumayan lama sih. Oke. Cakep sih. Karena ini nggak di X1 nggak ada ini kayak gini ya. Iya. Oke, cakep.
Jadi ini bikin yang rencananya beli X3 misalnya bisa memikirkan X1 yang iX1 ini karena harganya hampir sama. 1335. Satu ini iDrive 8,5 ya? Yang ini 9 Pak. Masa? Iya, iDrive baru. Oh, iDrive-nya udah 9. Udah keluar iDrive 9 ya? Iya, baru di unit yang ini Pak, baru Iya. Berarti ini iDrive yang pertama, tapi bedanya apa Mas sama yang 8? Dia lebih bentuknya Kurvanya lebih melengkung ya? Sama sih? Kalau dari layar tetap sama Pak, tapi tampilan di dalamnya Oh, tampilannya menunya beda ya? di menunya beda Pak. Iya, Dia juga ini juga lebih- beda sih tampangnya. Di tampilannya tuh lebih kotak-kotak gitu Pak. Kalau misalkan di pengaturan sistem biasanya dia tuh ada beberapa yang misalnya nih di yang paling kelihatan tuh di pengaturan berkendara Pak. Di pengaturan berkendara. Nah, ini dia. Nah, ini tampilannya seperti ini. Biasanya kan dia ada tulisan-tulisan doang, ini kayak dia lebih user Kotak-kotak friendly. gitu ya, Ada ya. kotaknya gitu yang menunjukkan menunya gitu Pak. Oke. Menarik sih. Jadi Bro and Sis, ini menurut kami harganya menarik untuk mobil listrik atau EV-nya BMW ya, karena ini adalah EV BMW yang paling terjangkau, bukan murah, terjangkau. Memang sekarang dia bersaing kalau dengan Ioniq i5, Ioniq 5 ya, dengan BYD Hill Performance ya beda ya, karena memang ini BMW gitu. Handlingnya enak, yang jelas senyap, handlingnya enak, layak dipertimbangkan kalau Anda mau mencari mobil yang bebas ganjil genap. By the way, ini gelap ya. Oh, ada ini apa namanya, backlight. Jadi layak dipertimbangkan kalau Anda mencari mobil yang bebas ganjil genap. Menarik ini, kecil tapi nggak sempit di dalamnya. Baik Bro and Sis, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.